Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus mempersiapkan diri untuk menghadapi kesengsaraan, suatu peristiwa yang sungguh agung, di mana dari keadaan yang benar-benar menyatakan suatu kerendahan, suatu kehinaan, yaitu kesengsaraan. Tetapi ini justru menjadi tanda dan bukti bahwa Yesus melakukan apa yang direncanakan, yaitu menderita sengsara, wafat di salib, dan nantinya akan memenuhi dan terpenuhi pada saat kebangkitan. Suatu janji Tuhan, yaitu memberikan tanah terjanji, di mana tanah terjanji itu adalah surga. Yesus yang bangkit nantinya akan menganugerahkan penebusan pada manusia. Kisah yang kita lihat tentunya peristiwa Yesus di mana ia menghadapi kesengsaraan. Banyak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat atau orang Yahudi yang membenci kedatangan Yesus karena menganggap bahwa Yesus ini membuat permasalahan atau problem dalam sekitar lingkungan hidup mereka, menunjukkan bahwa kemanusiaan yang lebih utama dan manusia yang membutuhkan belas kasih perlu dibantu. Namun karena aturan, tentunya kita tahu bahwa mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketidaksukaan mereka tentunya membuat mereka ingin menangkap Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak dapat segera. Mereka masih menunggu waktu yang tepat. Namun, Yesus memberikan suatu pengajaran kepada orang-orang di sekitar, sehingga itu membuat mereka itu semakin tidak menyukai Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat atau orang Farisi justru ingin menangkap Yesus dengan suatu alasan tertentu. Yesus memang sudah tahu apa yang akan terjadi, karena itu adalah suatu jalan di mana dalam proses kemuliaan membutuhkan suatu proses penderitaan. Ini adalah suatu gambaran di mana usaha manusia itu membutuhkan suatu proses. Ada orang yang membenci, tetapi juga ada mereka yang berubah karena melihat apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang dilakukannya. Sungguh-sungguh mereka tersentuh, apalagi orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Ini membuat suatu semangat baru bagi mereka karena mereka diteguhkan dengan kesembuhan. Seperti yang kita ketahui, apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot kepada mereka. Mereka membayar, lalu menangkap Yesus. Ini suatu proses di mana Yesus akan menghadapi suatu penderitaan yaitu dihukum, dicambuki, dan menderita sengsara di salib. Yesus menyatakan bahwa ia hadir itu menyatakan suatu pekerjaan Bapa, tetapi justru dianggap
apa yang Yesus ucapkan itu justru dianggap mereka sebagai hujatan. Maka, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah proses di mana kehadiran Yesus ini dinyatakan bahwa Ia melakukan kehendak Bapa, bahwa Ia menyatakan suatu kebenaran, proses yang benar-benar dijalani, bahwa manusia harus mengalami penderitaan untuk mencapai sebuah kemuliaan atau kesuksesan. Ini adalah bukti bahwa Yesus menyatakan suatu kenyataan di mana para martir sebelumnya menderita dan Ia mendapatkan suatu kemuliaan di surga seperti banyak santo-santa. Penderitaan Yesus yang ditampilkan adalah suatu bukti bahwa Ia benar-benar mencintai manusia. Maka sebagai ganti atau Ia menjadikan manusia itu suatu ciptaan yang baru, di mana dengan darah dan air yang mengalir dari tubuh Yesus itu menyatakan suatu cinta kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia melalui penderitaannya, melalui wafatnya dan disalibkan. Ini adalah bukti karya cinta kasih Allah yang agung dalam diri Yesus Kristus, di mana Ia menyelamatkan manusia menjadi tebusan, menebus manusia, dan akhirnya disatukan dalam keabadian di surga. Semoga dalam suatu pekerjaan yang kita jalankan itu menandakan bahwa Kristus sungguh hadir dan menyatakan dirinya untuk suatu kemuliaannya. Karena apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.